4 jalan yang Anda minta itu, 4 tipe orang itu, mereka semua bukan mencontohkan kemewahan. Mereka semua bukan mencontohkan berleha-leha. Mereka bukan mencontohkan keenakan dan kemudian kenyamanan dalam hidup. Yang mereka contohkan adalah pengorbanan. Yang mereka contoh adalah ukhuwah. Yang mereka contoh adalah kesabaran. Yang mereka contoh adalah perjuangan di dalam Islam. Walaupun harus memakan seluruh waktu, harta dan nyawa mereka. Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya mohon maaf adanya saya di depan, bukannya saya lebih tahu daripada teman-teman sekalian. Adanya para asatiz di bawah naungan bukan berarti kita tidak pernah merasakan atau tidak bisa merasakan panasnya teman-teman sekalian. Tapi insya Allah saya senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan panasnya yang Allah berikan pada hari ini Allah barengi dengan hidayah-hidayah yang Allah turunkan pada kita semuanya. Allah ringankan bagian-bagian kesulitan dalam diri kita. Allah selesaikan setiap hajat daripada diri kita. Teman-teman sekalian, saya mau nanya, memperjuangkan Islam ini, untuk kebangkitan Islam ini hajatnya manusia atau hajatnya Allah? Hajatnya manusia atau hajatnya Allah? Kebangkitan Islam itu hajatnya manusia atau hajatnya Allah? Ini semua adalah urusannya Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah, kebangkitan Islam itu adalah hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah untuk mempanitiai semua itu. Kita nggak pernah untuk merencanakan semua itu. Allah yang merencanakan, Allah yang memerintahkan, Allah yang memberikan kita arahan. Ini semua adalah hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kaum muslimin sekarang datang, kita sekarang datang melaksanakan hajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini adalah hajatnya Allah, maka yang menyelesaikan manusia atau Allah? Takbir! Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita angkat masing-masing teman-teman sekalian. Hari ini kita junjung tinggi di kepala kita. Hari ini kita coba untuk sampaikan ke seluruh dunia. Ini adalah benih yang akan menumbuhkan keislaman. Benih akan menumbuhkan kebangkitan. Dan perkara iman ini adalah soalan yang luar biasa teman-teman sekalian. Boleh saya cerita teman-teman sekalian? Kalau dilihat dari wajah, kita itu nggak ada samanya. Dilihat dari warna kulit, kita nggak ada samanya. 20 tahun yang lalu saya nggak kenal teman-teman sekalian, teman-teman nggak kenal saya. Kenapa kita semua bisa dipersatukan? Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 20 tahun yang lalu ngelihat bendera-bendera kayak gini belum banyak. Saya ngelihat bendera-bendera kayak gini saya juga merasa nggak suka. Sebelum saya masuk Islam, saya nggak suka dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang bisa beralasan, ini bendera teroris, ini bendera kemudian radikal, ini bendera kelompok yang sudah dibubarkan. Tapi pada faktanya, orang muslim tidak akan pernah bisa menolak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin membanggakan bendera itu karena itu adalah simbol mereka. Itu adalah yang mereka sebutkan dalam hidup mereka. Mereka salat, mereka menyebutkan kalimat itu di dalam diri mereka dan mereka lafazkan. Kenapa? Inilah kalimat yang mereka berharap hidup di atasnya. Ini kalimat yang mereka berusaha untuk mati di dalamnya. Dan ini bendera, ini kalimat yang mereka berusaha untuk ketika bangkit mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saya belum suka. Saya belum senang. Sebagai orang yang belum muslim, saya nggak ngerti apa kalimat itu. Tapi Allah memberikan hidayah pada kita. Allah memberikan keimanan pada kita. Itu semua ada maksudnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Abu Thalib meninggal. Ketika sebelum meninggal, ketika sakratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergopoh-gopoh menghadapi Abu Thalib. Kemudian di sekitarnya ada orang-orang Quraisy. Rasulullah berkata pada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan 2 kalimat yang ketika engkau mengucapkan 2 kalimat ini, sisanya serahkan kepadaku.
Aku akan memintakan pembelaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mintakan semuanya pada engkau ya wahai pamanku. Rasulullah berkata, ucapkan 2 kalimat yang akan menyelamatkanmu wahai pamanku. Pamannya diam. Yang berkata-kata adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan mengucapkan 2 kalimat yang akan memutuskan dirimu dengan orang-orang tuamu, memutuskan dirimu dengan tradisi-tradisimu, memutuskan dirimu dengan nenek moyangmu? Apakah engkau benci dengan nenek moyangmu? Maka diucapkan oleh Rasulullah, ucapkan 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Abu Thalib tetap tidak berbicara. Namun orang-orang kafir Quraisy yang berbicara, memprovokasi, jangan ucapkan 2 kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu Anda terputus dengan nenek moyang Anda terputus dengan tradisi Anda. Maka wafatnya Abu Thalib, maka Rasulullah tidak mendapati 2 kalimat itu terucap daripada lisannya. Rasulullah kemudian pulang dengan gontai, lalu kemudian berpikir ulang, saya sudah banyak mengislamkan orang. Andaikan kita bisa untuk menelisik pikiran Rasulullah, saya sudah mengislamkan banyak orang, tapi orang yang paling saya cintai, bahkan saya tidak bisa memberikan 2 kalimat ini pada dirinya. Kalimat la ilaha illallah terhijab daripada lisannya Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah pulang, maka kemudian Allah memberikan sebuah teguran sekaligus hiburan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau cintai. Abu Thalib engkau cintai, engkau sayangi, tapi bahkan walaupun engkau sayangi dan cintai, Allah merasa belum pantas memberikan pada Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah, Dia yang paling tahu, Dia yang lebih tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia lebih tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah, siapa yang layak mendapatkan keimanan. Allah punya hajat, bukan hajat kita. Kita cuma melaksanakan apa keinginan Allah. Maka biar Allah yang atur semuanya, karena pikiran kita terbatas. Bayangkan baik-baik teman-teman sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Thalib, namun tidak bisa mengantarkan hidayah pada Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita semua di sini mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masuk Islam, mengakui 2 kalimat syahadat, lalu kemudian saya menginginkan kebaikan pada orang tua saya. Saya kemudian mendoakan orang tua saya, mendakwai mereka, menyampaikan pada mereka tentang Islam. Tapi sampai sekarang orang tua saya belum masuk Islam. Allah lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan hidayah. Ketika saya menyeru mereka untuk masuk Islam, mereka belum mau. Padahal apa yang mereka lakukan? Bapak saya beliin rumah buat saya, bapak saya beliin mobil buat saya, bapak saya pernah mencukupi hidup saya dengan cara yang sangat banyak. Ketika saya bilang pada bapak saya, Pi, kapan mau masuk Islam? Bapak saya kemudian berkata, belum dapat hidayah. Dan kadang-kadang ada banyak orang-orang yang kita benci, teman-teman sekalian. Ada banyak orang-orang yang mengganggu kita, teman-teman sekalian. Ukhuwah memang begitulah cara kerjanya. Cara kerja ukhuwah memang seperti itu. Kadang-kadang kita sulit, kadang-kadang kita mungkin tidak berpikir bagaimana caranya Allah menurunkan hidayah bagi umatnya. Kalau saya ditanya teman-teman sekalian, siapa yang saya paling benci di dalam hidup saya? Maka saya jawab, yang paling saya benci dalam hidup saya adalah kakak saya. Yang saya paling benci dalam hidup saya adalah saudara kandung saya sendiri. Kenapa? Karena saudara kandung saya cuma menyebabkan kesulitan buat saya. Dari kecil mendolimi, dari kecil buat gak enak. Tapi apa terjadi teman sekalian? Allah punya rencana. 2 bulan kemarin masih SMS-an, masih WhatsApp-an, ancam bunuh-bunuhan di WhatsApp. 2 bulan kemarin, gara-gara apa? Gara-gara pilpres. Bagaimana pilpres kemudian mengoyak ukhuwah, bukan hanya di antara umat muslim, di antara yang bukan muslimnya sudah terkoyak. Lalu kemudian 2 pekan kemarin WhatsApp, Lik, ini hadisnya benar atau tidak? Kakak saya, orang yang paling saya benci, nanya tentang hadis, nanya tentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertarik dengan Islam. Saya balas, ini hadisnya benar, ini riwayatnya seperti ini, dan banyak ada hadis-hadis yang lain yang seperti ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia bilang, dia pengen masuk Islam. Allahu Akbar. Di sidang di depan orang tua. Kemudian orang tua saya bilang, bapak saya bilang, kamu itu kalau mau masuk Islam, kamu tahu nggak sih seperti apa Islam? Islam tuh nggak mudah. Kalau Islam itu cuma pengetahuan, harusnya papi lebih layak masuk Islam daripada kamu. Maka kakak saya bilang, ya kenapa papi nggak masuk Islam aja? Bapak saya bilang, belum dapat hidayah.
Sebuah perkataan yang mungkin bagi kita sangat sederhana, tapi Anda tahu nggak maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul katakan, innaka latahdi man ahbabta. Engkau mencintai Abu Thalib, tapi belum tentu Allah merasa dia layak mendapatkan hidayah. Allah menegur Rasulullah sekaligus menghibur. Apa hiburan Rasulullah? Wahai Muhammad, ini bukan hajatmu, ini bukan urusanmu, ini semua murni urusanku. Takbir. Maka bila aku belum menginginkan seseorang mendapatkan hidayah, itu bukan salahmu, bukan salah ceramahmu, bukan salah dakwahmu, tapi aku belum menginginkan mereka untuk mendapatkan hidayah. Tapi coba bayangkan, bapak saya sudah membiayai mobil, bapak saya umrohkan saya, bapak saya beliin rumah, tapi dia belum mendapatkan hidayah. Yang saya pertanyakan, ya Allah, ya Rabb, sekarang yang berkumpul di depan saya ini, mungkin mereka belum tahu apa rencana Allah bagi mereka, tapi Allah sudah menyenangi mereka untuk mendapatkan hidayah. Tapi Allah menyenangi mereka untuk mengucapkan dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka iman menghasilkan ukhuwah. Allah sampaikan di dalam Ali Imran, bagaimana mungkin orang-orang yang beriman bisa berpecah belah selagi mereka sudah kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah berikan kenikmatan yang kedua setelah kenikmatan keimanan yang tidak semua Allah berikan pada mereka. Allah berikan kenikmatan ukhuwah. Allah berikan kenikmatan persaudaraan. Kalau saya ditanya Bapak Ibu sekalian, saya mau milih mana? Bapak saya, keluarga saya, atau milih teman-teman sekalian? Saya nggak ragu, saya nggak punya pikiran kedua. Yang saya pilih adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Maka orang-orang bisa jadi ada yang tidak suka ketika Anda berkumpul di sini. Bisa jadi ada orang yang tidak suka ketika Anda berkumpul seperti ini. Tapi teman-teman sekalian, mereka tetap saudara kita. Kenapa? Iman adalah mahar terbaik bagi persaudaraan. Bagaimana mungkin kita bisa membenci orang-orang yang kelak Allah sampaikan kepada kita, kita duduk berhadapan-hadapan di surga, saling bergantian minuman. Bagaimana mungkin kita bisa membenci orang-orang yang mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kelak Allah sampaikan, kalian bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tersisa kebencian kita pada orang-orang Muslim, teman-teman sekalian. Kenapa? Ini hajat Allah. Maka kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Maka ketika orang-orang muslim sudah bersaudara satu sama lain, bukan karena mereka satu nasab, bukan mereka satu darah, bukan karena mereka satu perdagangan, tapi karena Allah yang menyatukan mereka, ukhuwah di antara mereka. Allah ikatkan hati-hati mereka. Maka bagaimana mungkin Anda bisa membenci orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Bagaimana Anda bisa membenci orang-orang yang sudah mengangkat kalimat tauhid La ilaha illallah, sementara nanti di yaumil kiamat Rasulullah yang menyatukan kita semua dalam barisan-barisan di belakangnya. Kita tidak tersisa kebencian kita pada orang muslim. Andaikan mereka tidak menyukai kita, itu urusan mereka. Andaikan mereka kemudian menolak acara-acara kita, itu urusan mereka. Tugas kita mencintai mereka karena mereka sudah mengucap hari itu pada kita. Maharnya kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika tokoh muslimin sudah berkumpul semuanya, tercipta ukhuwah di antara mereka. Teman-teman tahu siapa yang paling terganggu dengan ukhuwah? Yang paling terganggu adalah iblis. Anda baca di dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pada ujung-ujung menyatukan antara kaum muhajirin dan ansar, maka kemudian kaum ansar dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersiap menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka iblis tidak lagi menurunkan setan-setannya, tidak lagi menurunkan bala tentaranya. Dia langsung turun tangan. Di rapat Darun Nadwah, seorang iblis menyerupakan dirinya dengan seorang kakek tua, mengatakan pada orang-orang di Darun Nadwah, kalian mau ngapain? Saya boleh ikut, saya boleh rembuk. Boleh, silakan saja, kata orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian seorang kakek tua tadi mendengarkan seluruh percakapan orang-orang kafir Quraisy, lalu dia bilang, cemen, jangan cuma diusir, cemen, jangan cuma dipenjara, cemen. Gini aja, kalau kalian rasa bahwa Muhammad itu tidak bisa dibunuh karena kalian punya aturan, kita bisa untuk melanggar aturan. Gimana caranya? Kumpulkan anak-anak muda, kemudian berikan pada mereka pedang-pedang mereka, kemudian datangi rumah Muhammad, tebas Muhammad satu persatu, sehingga kalian tidak akan dihukum dengan hukum-hukum tradisi karena kalian membunuh Muhammad bersama-sama. Maka kemudian orang-orang bilang, ini kakek punya strategi yang sangat unggul. Padahal siapa dia? Iblis.
Iblis yang paling tidak suka dengan ketika kaum muslimin bersatu, maka berkumpullah mereka semua untuk kemudian membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah berkehendak untuk menghijrahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah berarti perjuangan. Hijrah berarti pengorbanan teman-teman sekalian. Tapi ini sesuatu yang harus kita ambil. Ini adalah sesuatu yang harus kita jalani. Kenapa? Karena saya pernah ditanya suatu waktu ketika saya lagi jalan-jalan sama bapak dan ibu saya lagi beli kemudian pakaian untuk adik saya menikah, beli jas. Setelah 2 jam kita jalan-jalan, kemudian kita duduk. Setelah duduk, ibu saya bilang pada saya, Lik, sudah berhentilah Lik, gak usah terlalu frontal Lik, gak usah terlalu aneh-aneh lah Lik, udah jangan ngomong terlalu aneh-aneh, udah biasa aja Lik. Yang penting kamu beribadah dengan Tuhan, selesai. Gak usah yang aneh-aneh, gak usah ikut aksi. Kamu besok mau kemana? Reuni 212, udahlah Lik, gak usah pergi Lik, udahlah gak usah Lik, ngapain Lik, udah yang penting damai-damai aja. Kemudian saya bilang sama ibu saya, guyon, saya tuh cuma mengikuti Yesus Kristus, paham ibu sekalian? Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu, dia kemudian dibenci oleh penguasa pada zaman itu, dia dibenci oleh Romawi, dia dibenci oleh orang-orang yang punya kekuatan. Saya cuma mengikuti langkah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, apa bedanya? Dia Tuhan, kamu bukan. Oh gitu ya, baik. Terus kemudian saya bilang sama ibu saya, Mami, nggak ada orang yang benci, nggak ada orang yang nggak suka, itu cuma pencitraan aja. Orang-orang nggak ada yang nggak suka sama Felix, baik-baik aja, nggak ada masalah. Itu cuma aneh-aneh aja, cuma pencitraan aja. Polisi itu ya baik-baik, polisi itu semuanya baik, insya Allah. Kita jadi jagain hari ini sama polisi. Semua polisi itu baik, yang jahat cuma beberapa aja, paham dulu sekalian, yang sering masuk TV, paham dulu sekalian. Yang lain insya Allah orang-orang baik, insya Allah. Kemudian setelah kita debat lama, lalu kemudian bapak saya di situ dengerin saya, kemudian dia bilang pada saya, Lik, ibumu kamu debat, kamu ini gimana sih? Terus dia bilang sama istri mah, Felix juga kamu debat, kamu tuh gimana sih? Lalu bapak saya bilang pada saya, Lik, kalau papi sih sudah belajar ikhlas kehilangan kamu. Maksudnya gimana, Pi? Papi tuh sudah berusaha ikhlas kehilangan kamu. Lah kenapa? Nanti suatu hari kalau kamu hilang, itu papi sudah belajar untuk ikhlas kehilangan kamu. Maksudnya gimana? Bapak saya ngomong begini, yang saya pikir masuk akal juga ya. Bapak saya bilang begini, Lik, kamu tuh harus ingat, kamu tuh orang yang berbeda. Kamu tuh nggak sama dengan yang lain, kamu harus ingat. Kalau Habib Rizik ada masalah, FPI pasti bergerak. Betul FPI? Takbir! Allahu Akbar! Kalau Ustadz Somad ada masalah, kata bapak saya, itu orang Melayu pasti akan bergerak. Orang Melayu pasti akan nggak suka. Tapi kalau kamu ada masalah, Lik, orang Cina lagi duluan. Saya bilang betul juga ya. Takbir! Itu bukan kata saya, itu kata bapak saya. Terus kemudian saya agak ke-trigger. Ketika saya agak ke-trigger, saya bilang sama bapak dan ibu saya bilang gini, perhatikan baik-baik. Ini salah satu alasan kenapa sampai saat ini saya perlu berjuang. Siapa yang bilang bahwa memperjuangkan Islam itu mudah? Enggak ada yang bilang. Siapa yang bilang bahwa memperjuangkan Islam itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang? Enggak semua orang bisa melakukan. Tapi lihat baik-baik, saya jawab pada ibu dan bapak saya. Kenapa Felix sampai saat ini masih berkata sesuatu yang harus dikatakan? Masih membicarakan sesuatu tentang Islam, masih berbicara tentang kebenaran. Kenapa? Saya punya 4 anak, Bapak Ibu sekalian. Saya ada 4 anak, dan saya nggak mau ketika anak saya sudah gede, dia nunjuk bapaknya. Kemudian dia bilang, Abi hidup di zaman itu, Bi. 2016, ketika ada orang yang bilang jangan mau dibohongi dengan Al-Quran. Abi hidup di zaman itu, Bi. 2018, ketika bendera Tauhid dibakar. Abi hidup di zaman itu, Bi. Ketika terjadi kecurangan, ketika terjadi Islamofobia, ketika Islam disalahkan, Islam dibilang radikal. Abi hidup di zaman itu, Bi. Abi baca hadis, Abi baca Al-Quran. Kenapa Abi diam? Takbir! Allahu Akbar! Saya bisa menghadapi yang lain, tapi enggak pertanyaan itu. Enggak pertanyaan itu. Kenapa? Teman-teman sekalian, kenapa kita masih ada di sini? Karena kita punya contoh orang-orang sebelum kita. Kita punya contoh orang-orang sebelum kita. Kita dengar cerita tentang Ahmad bin Hanbal ketika dia harus disiksa mati-matian, ketika seluruh sendi-sendinya harus rontok, ketika kemudian badannya harus dicemeti 3 kali sehari. Kita lihat contoh itu ketika beliau dikatakan sama seorang sipir, wahai imam, berhentilah, sudah, rujuklah mereka. Allah memberikan rukhsah bagimu, wahai imam. Ikutilah mereka dengan mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran hanya makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata pada sipir itu, coba lihat keluar. Lihat keluar apa yang orang-orang Baghdad lakukan di depan rumah-rumah mereka. Maka sipirnya mengatakan, kami lihat keluar. Kami lihat orang-orang Baghdad di depan rumah mereka. Mereka membawa catatan dan kertas-kertas, siap mencatat apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, pantas gak kalau seandainya Ahmad itu selamat sementara yang lain sesat? Ketika kita menyaksikan orang-orang sebelum kita,
Muhammad Nasir mati di negeri ini dengan gelar pembangkang negara. Buya Hamka mati dengan gelar apa? Dengan gelar pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Ini ada yang terjadi. Sejarah mencatat orang-orang hebat. Dan kalau Anda telusur ke atas, itu dato-dato Anda. Ki Bagus Hadikusumo mempertahankan penerapan syariat Islam. Kasman Singgo Dimejo, Wahid Hashim, Hasim Ash'ari, dan seterusnya. Itu semua dato-dato Anda. Takbir! Allahu Akbar. Yang bahaya kalau saya ngerunut nasab. Saya khawatir kalau saya ngerunut nasab sampainya penjajah, paham teman sekalian. Tapi itu cerita tentang Anda. Itu cerita tentang kakek-kakek Anda, tentang dato-dato Anda yang tidak pernah membiarkan kezaliman untuk bisa merajalela di negerinya sendiri. Takbir! Allahu Akbar. Maka ini tugas sejarah teman-teman sekalian. Andaikan hari ini kita diam, andaikan hari ini kita tidak berjuang, andaikan hari ini kita tidak pernah menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka anak-anak kita mau niru siapa? Maka anak-anak kita mau menceritakan tentang siapa? Kakek-kakek mereka yang pengecut, kakek-kakek mereka yang gak berani ngomong tentang Quran dan hadis, kakek-kakek mereka yang gak berani ngangkat bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah Anda mau mereka menceritakan seperti itu tentang kita? Takbir! Allahu Akbar. Maka yang terakhir teman-teman sekalian, ini perjuangan adalah perjuangan yang sangat berat. Tidak ada ini yang bilang perjuangan yang mudah. Gak ada yang bilang ini perjuangan cepat selesai. Ini tempuhannya panjang. Lalu kemudian banyak tikungannya, banyak naik turunnya. Tapi teman-teman sekalian, itu yang kita minta setiap hari ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 kali kita menyebut ke depan Allah. Dalam satu hari, kita kemudian mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan pada orang-orang yang sebelum kami. Siapa? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Di antara 4 orang ini kami minta ya Allah. Maka Anda harus sadari, 4 jalan yang Anda minta itu, 4 tipe orang itu, mereka semua bukan mencontohkan kemewahan. Mereka semua bukan mencontohkan berleha-leha. Mereka bukan mencontohkan keenakan dan kemudian kenyamanan dalam hidup. Yang mereka contohkan adalah pengorbanan. Yang mereka contoh adalah ukhuwah. Yang mereka contoh adalah kesabaran. Yang mereka contoh adalah perjuangan di dalam Islam. Walaupun harus memakan seluruh waktu, harta dan nyawa mereka. Takbir! Allahu Akbar. Maka kirimkan pesan pada seluruh Indonesia. Kirimkan pesan pada seluruh dunia bahwa mencintai negeri ini adalah ruh Islam. Bahwa mencegah agar negeri ini tidak terpecah belah adalah perintah Al-Quran. Bahwasanya menegakkan Islam adalah sesuatu yang akan kita bayar insya Allah dengan waktu, nyawa, dan harta kita. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.